warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Yesi Harcan, calon guru penggerak angkatan ke-7 Kepulauan Riau, Kota Batam. Saya berasal dari SD Telkom Batam. Kali ini saya akan menarasikan demonstrasi kontekstual mengenai filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sesuai dengan pemahaman saya, sesuai dengan karakteristik peserta didik saya, dan implementasinya di tempat saya di Kota Batam sebagai kota yang merupakan pelintasan berbagai negara yang tentunya membawa kebudayaan-kebudayaan yang beragam yang memberi pengaruh kepada karakteristik masyarakat Kota Batam. Seperti kita ketahui, semua anak terlahir berbeda. Tuhan menciptakan mereka sesuai dengan kodratnya. Tuhan menciptakan sesuai kodrat yang sangat unik dan berbeda-beda satu sama lainnya. Semua mereka berpotensi untuk mencapai keselamatan mereka dan kebahagiaan mereka setinggi-tingginya. Filosofinya, guru merupakan seorang petani penggarap kebun. Peserta didik merupakan tanaman yang digarap. Ketika kita menanam padi, tentu yang akan tumbuh adalah tanaman padi. Jadi sebagai seorang petani, yang kita tanam padi, kita semai padi, jaga dan rawatlah sesuai dengan karakteristik tanaman padi. Jangan berharap tanaman padi itu akan berubah menjadi tanaman jagung. Begitulah filosofinya, peserta didik itu merupakan tanaman yang digarap petani, kemudian jaga dan rawatlah mereka sesuai dengan karakteristik mereka. Filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara sangat mengangkat nilai-nilai peradaban kebudayaan Indonesia yang mengandung nilai religius serta beradab, berilmu, dan berbudi pekerti luhur, mempunyai nilai-nilai kejujuran, nilai-nilai gotong royong, dan nilai-nilai budaya yang lainnya yang sangat kaya akan ciri khas. Sebagai implementasi di tempat saya mengajar, khususnya saya adalah seorang guru yang mengajar di kelas rendah sekolah dasar, terutama kelas 1 dan 2. Seperti kita ketahui, anak-anak kelas rendah pada umumnya mereka selalu senang bermain dan bergembira. Di mana saja mereka berada, mereka senang bermain dan bergembira. Jika kita dapati anak-anak tersebut bersedih atau tidak bahagia, tidak bergembira, pasti ada sesuatu hal yang terjadi kepada mereka. Untuk itu, sebagai seorang guru yang merupakan pemberi pengaruh atau sebagai seorang yang mengarahkan siswa untuk tetap menjunjung nilai-nilai luhur kebudayaan bangsa Indonesia, saya mengimplementasikan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara yang mengandung nilai-nilai luhur budaya bangsa Indonesia ke dalam keseharian siswa-siswa saya di sekolah. Seperti membiasakan anak-anak untuk bertutur kata sopan, santun, dan menghormati orang-orang yang ada di sekitar. Terhadap orang tua, bersikap santun, terhadap yang lebih muda, bersikap kasih sayang, dan bertutur kata yang sopan. Penanaman karakter budi pekerti di sekolah merupakan pembiasaan-pembiasaan yang dilakukan setiap hari yang seperti kita ketahui trilogi pendidikan Indonesia. Ingarsa sungtulada, ing madya mangunkarsa, tutwuri handayani. Ada kalanya guru berada di depan sebagai contoh untuk digugu dan ditiru oleh peserta didiknya. Ada kalanya guru berada bersejajar dengan anak-anak peserta didiknya untuk membimbing dan menuntun mereka untuk menuju masa depan. Kemudian ada kalanya guru berada di belakang sebagai pendorong agar mereka terus maju ketika mereka merasa ragu dalam melangkah. Nah, sebagai seorang guru tentu kita selalu bersikap santun, bersikap sopan, dan memberikan contoh yang akan menjadi view oleh anak-anak peserta didik. Sehingga guru-guru mulai dari diri sendiri untuk melakukan hal-hal baik, praktek-praktek baik yang akan selalu menjadi contoh
bagi peserta didik di sekolah setiap hari. Dengan tidak melupakan kodratnya sebagai seorang anak yang selalu senang bermain dan bergembira, tentu saja sebagai seorang pendidik kita tidak lupa bahwa hal itu harus kita lakukan dengan hati gembira dan tulus. Anak-anak diajak untuk selalu senang dan bergembira, selalu bahagia. Setiap pagi anak-anak diajak untuk tersenyum dengan memberikan bimbingan dengan hati yang tulus, maka anak-anak akan menerima dengan hati yang tulus juga. Tentu saja guru harus mengajar dengan ikhlas. Anak-anak sekarang yang hidup di zaman milenial, di mana teknologi menguasai dunia, tetapi kita harus menuntun mereka agar tidak larut dalam gemerlapnya dunia teknologi, sehingga kelak mereka tidak melupakan nilai-nilai luhur bangsanya, bahwa bangsa Indonesia memiliki nilai-nilai luhur, nilai-nilai budi pekerti yang harus tetap dijaga hingga bila-bila masa. Demikian demonstrasi dari saya, semoga bermanfaat dan memberi inspirasi kepada teman-teman calon guru penggerak lainnya. Salam guru penggerak, bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.